Hi everyone, welcome back to my channel. Seperti yang kalian telah ketahui kalau kalian follow sosial media brand lokal Nula, mereka sudah rebranding jadi Nulab. Dan beberapa produk mereka mengalami reformulated, jadi formulanya tuh lebih improve gitu. Nah, salah satunya adalah produk-produk moisturizer mereka. Nah, ini yang aku pegang adalah Dew Moisturizer mereka. Ini merupakan salah satu moisturizer dari brand lokal kesukaanku, walaupun kalau dipakai ketebalan suka bikin piling. Nah, aku udah pernah buat review produk ini di YouTube channel aku. Kalian kalau mau nonton reviewnya bisa klik di sini. Nah, tapi yang akan aku bahas dan review di video kali ini adalah serum mereka, namanya Breezy Willow Moist Serum. Nah, sebenarnya tuh aku udah pantengin ini lama banget di Instagramnya Nula, tapi baru kesampaian karena aku mau habisin dulu serum-serum yang aku punya sebelum cobain dia. Nah, seperti tadi aku bilang sebelumnya, Nula itu rebranding gitu, bukan cuma nama brandnya tapi juga formulasi ulang produk-produknya gitu, supaya formulasinya lebih baik gitu, kinerjanya lebih baik di kulit kita gitu. Nah, tapi yang aku cobain ini tuh masih formulasi lamanya ya, bukan formulasi baru. Jadi aku cobain yang formulasi lamanya ini supaya nanti aku bisa cobain dan bandingkan dengan yang formulasi baru ketika sudah launch. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui saat beli produknya Nula, jadi produk-produknya mereka tuh yang formulasi lama ya, tidak dibungkus dengan kotak kardus gitu, jadi langsung datangnya kayak begini aja di dalam kotak yang besar paketnya gitu. Jadi mereka tuh cuma dibungkus pakai plastik aja gitu, kalian tinggal kopek buka aja plastiknya. Nah, untuk serum mereka ini ada penjelasan mengenai produknya gitu, ada produk claimsnya, fungsinya apa, terus cara pakainya gimana, dan komposisinya. Terus di bagian depannya juga ada key ingredientsnya gitu, jadi udah lengkap gitu ya, nggak perlu pakai kotak kardus sebenarnya, which is a good thing gitu, jadi nggak perlu buang-buang sampah kardus gitu. Nah, jadi si Breezy Willow Moist Serum ini memiliki produk claimsnya untuk semua jenis kulit, terutama kulit berkomedo dan berjerawat. Terus fungsinya untuk menjaga kebersihan pori-pori, merawat kulit kemerahan dan berjerawat, membantu mencerahkan kulit dan melembabkan. Nah, cara pakainya, kata mereka, sehabis cuci muka, aplikasikan secukupnya pada wajah saat kulit dalam keadaan lembab. Jujur lihat, aku pas cobain ini tuh kulit aku tuh tidak dalam keadaan lembab, jadi setelah cuci muka aku nggak pakai toner whatsoever, aku langsung pakai serum ini gitu. Aku sih pakai ya nggak kenapa sih gitu, mungkin maksudnya dipakai dalam keadaan lembab adalah supaya membantu penyerapan kali ya. Nah, terus katanya gunakan 2-3 kali seminggu. Ini bisa diterapkan kalau kalian memakai serum ini untuk satu full muka gitu. Dan ini dipakainya di malam hari aja ya guys gitu. Nah, tapi aku pernah baca-baca di Instagramnya Nula, kalian kalau pakai ini sebagai spot treatment aja di area yang berjerawat aja, itu bisa dipakai setiap malam gitu, nggak harus 2-3 kali seminggu gitu. Jadi ini pemakaiannya tergantung kondisi kalian gitu. Kalau aku sih sempet pakai satu muka full, tapi juga pernah pakai cobainnya tuh sebagai spot treatment di area yang ada jerawatnya aja gitu. Terus katanya gunakan tabir surya di pagi sampai sore hari. Oh, ini sih pasti ya gitu. Kenapa? Karena ini ada ingredients untuk eksfoliasi yaitu BHA. Nah, tapi aku pernah mention ini di video review aku sebelumnya. Kalau BHA atau salicylic acid itu sebenarnya lebih ke fotoprotektif, bukan fotosensitif seperti alpha hydroxy acid atau AHA. Jadi sebenarnya pakai produk yang mengandung BHA atau salicylic acid itu sebenarnya nggak apa-apa kok kalau dipakai di pagi hari gitu, karena dia nggak bikin kulit kita tambah sensitif terhadap paparan sinar matahari gitu. Beda hal kalau kalian eksfoliasi dengan alpha hydroxy acid seperti glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, citric acid, dan lain sebagainya gitu di pagi hari. Nah, itu memang jadi kulit kita lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Tapi apapun produk yang kalian pakai, eksfolian yang kalian pakai untuk
mengeksfoliasi, mengangkat sel-sel kulit mati kalian itu, kalian wajib pakai sunscreen di pagi hari sampai sore hari gitu. Bener-bener regardless produk eksfolian yang kalian pakai gitu. Dan juga maupun kalian indoor maupun outdoor, maupun itu lagi cerah terik banget maupun juga lagi berawan mendung hujan gitu. Kalau aku pribadi tuh aku pakai sunscreen di pagi sampai sore hari karena memang udah kebiasaan gitu. Jadi supaya kalian kalau misalnya tiba-tiba terpaksa harus keluar rumah gitu, atau sesimpel ngangkat jemuran itu, kalian nggak panik belum pakai sunscreen. Jadi ya otomatis aja gitu pakai sunscreen di pagi hari sampai sore hari gitu. Oke, sekarang aku mau bahas key ingredients dari Breezy Willow Moisture Serum yang tertulis di bagian depan packagingnya. Ini aku bahas sesuai pemahaman aku aja, jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasannya. Nah, jadi ini ada 2% BHA atau salicylic acid, terus ada 2% niacinamide atau vitamin B3, terus ada 2% sodium PCA dan 1% Centella asiatica. Nah, kalian kalau melihat tulisan BHA, salicylic acid gitu, kalian pasti mikir, oh ini udah pasti untuk kulit berminyak yang suka jerawatan, yang suka komedoan gitu. Nah, sebenarnya kalian-kalian yang punya kulit normal maupun kering maupun kombinasi juga bisa kok pakai eksfolian yang mengandung salicylic acid atau BHA, asalkan di produk itu formulasinya ada ingredients untuk menghidrasi, melembabkan kulit gitu. Jadi nggak bakal yang bikin kulit kalian kering gitu, karena kan BHA atau salicylic acid itu kan eksfoliasinya bukan cuma di permukaan kulit tapi juga ikut membersihkan pori-pori gitu. Jadi memang sebenarnya secara teori dia juga memungkinkan bikin kulit kalian kering gitu kalau dipakainya tidak sesuai jenis kulit gitu. Tapi seperti yang tadi aku bilang, asalkan di ingredientsnya ada yang humectant atau ingredients untuk menghidrasi kulit, melembabkan, kalian tidak perlu khawatir, itu nggak akan bikin kulit kalian kering gitu. Nah, terus di sini ada niacinamide yang seperti kalian tahu dia merupakan antioksidan, terus dia juga bisa mengontrol produksi minyak di kulit kita, bisa untuk mencerahkan, dan juga dia bisa menghidrasi kulit gitu. Dan sebenarnya semua orang tuh sebenarnya cocok menggunakan niacinamide, kecuali memang ada beberapa orang yang nggak cocok gitu, mungkin karena persentasenya terlalu tinggi gitu, jadi kulit mereka nggak tahan gitu. Karena secara penelitian tuh sebenarnya persentase iritasi karena pemakaian niacinamide tuh kecil banget ya gitu. Jadi sangat jarang ditemukan orang yang sebenarnya tidak cocok dengan ingredients niacinamide gitu. Nah, terus mengenai sodium PCA itu sebenarnya sudah ada di kulit kita gitu, tapi kan memang seiring kita bertambahnya usia kan pasti produksinya berkurang gitu, jadi perlu dari pemakaian luar gitu dengan skincare. Nah, terus ada Centella asiatica yang terkenal banget, dia tuh bisa menenangkan kulit, terus dia juga anti peradangan, antioksidan gitu, dan dia juga bisa menghidrasi kulit. Oke, sebelum aku lanjut ke bagian review, bagi kalian yang kepo ingin belajar lebih lanjut mengenai eksfoliasi, aku udah buat video khusus penjelasannya, yaitu di Skin Talk Series episode 7. Kalian tinggal klik di sini kalau mau nonton. Sekarang masuk ke bagian review, aku akan ceritain ke kalian first impression waktu aku pertama kali cobain si Breezy Willow Moisture Serum ini. Yang pasti konsistensinya adalah gel, dan gelnya tuh warnanya kayak butek-butek, putih butek gitu. Terus waktu aku cium tuh dia tuh nggak ada wanginya sama sekali. Ini aku coba cium lagi ya. Iya, dia tuh nggak ada wanginya sama sekali, tapi kayak sekilas tuh ada wangi gitu, tapi itu kayak antara ada dan tiada gitu loh. Nah, karena aku lihat di ingredients listnya tuh tidak ada tulisan fragrance, nggak ada flower extracts, dan nggak ada essential oils. Tapi aku sempat lihat ini mengandung green tea seed oil gitu. Tapi waktu aku cium sih kayak nggak kecium green tea gitu sih, I don't know. Tapi menurut aku nih kayak nggak ada wanginya sama sekali gitu. Nah terus, nah ini ya, waktu aku coba aplikasikan di kulit aku tuh,
dia tuh nggak bisa langsung dipakai langsung banyak gitu loh, harus dikit-dikit gitu, karena waktu aku blend tuh dia butuh effort kayak gitu. Karena pas aku blend tuh dia kalau tidak blend dengan baik tuh kayak ada putih-putih kayak semacam busa gitu loh. Aku nggak tahu gimana deskripsinya, tapi kalian lihat kan waktu aku cobain mengaplikasikan ini di kulit aku gitu. Jadi beneran butuh effort gitu waktu ngeblendnya, bener-bener rata di kulit gitu, nggak yang menghasilkan putih busa-busa gitu. Nah terus tuh waktu mau menyerap tuh butuh kayak bantuan kayak tap motion gitu loh, supaya dia bener-bener menyerap. Dan efek yang langsung kerasa di kulit aku saat mencoba ini adalah dia tuh melembabkan banget loh. Jadi dia walaupun mengandung BHA dan niacinamide untuk mengontrol produksi sebum, dia tuh nggak yang bakal bikin kulit kita terasa kering dan nggak akan menarik kelembapan dari dalam kulit kita, karena dia tuh terasa melembabkan banget gitu. Nah tapi seru yang aku pernah bilang kayaknya di review sebelumnya, walaupun serum yang kalian pakai itu terasa menghidrasi, melembabkan gitu, tapi kalian perlu menutup dengan moisturizer yang ada ingredientsnya oklusif gitu. Jadi untuk mencegah kelembapannya tuh menguap gitu. Karena percuma aja kalian pakai produk yang hydrating, yang pokoknya melembabkan banget deh, tapi kalian tidak ditutup dengan produk yang mengandung ingredientsnya oklusif gitu. Misalnya kayak apa ya, shea butter atau dan yang lainnya gitu lah. Aku nggak hafal sih ingredientsnya untuk oklusif gitu. Nah tapi aku pernah baca di salah satu postingannya Fan Skincare, dia tuh seorang lulusan dermatologi dari Korea gitu, dia orang Indonesia. Nah jadi dia tuh pernah ngepost di Instagramnya kalau sebenarnya kalau abis pakai serum tuh nggak harus pakai moisturizer kalau serum yang kalian pakai itu sudah mengandung ingredients yang jenisnya oklusif gitu. Nah tapi ini biasanya orang-orang tuh kan malas ngecek ya, tuh ingredients apa aja sih yang jenisnya tuh oklusif gitu kan. Makanya memang lebih amannya sih kalian setelah pakai serum, kalian tutup, kalian seal kelembapannya dengan moisturizer gitu. Nah tadi kan aku sempat bilang kalau first impression waktu aku cobain serum ini adalah dia terasa melembabkan banget. Kenapa? Karena pas aku lihat ingredients listnya, memang dia tuh mengandung banyak banget ingredients yang menghidrasi, melembabkan kulit. Ada glycerin, ada niacinamide, ada sodium PCA, terus ada jojoba seed oil, ada centella acetica, green tea leaf extract, terus ada panthenol atau provitamin B5, terus juga ada sodium hyaluronate dan allantoin. Nah sekarang aku mau cerita bagaimana reaksi kulit aku waktu pertama kali cobain si moist serum ini. Nah jadi kan waktu aku pertama kali cobain ini kan aku pakai full satu muka kan. Nah pas aku coba aplikasiin di beberapa area di muka aku tuh, ada beberapa area di kulit aku yang reaksinya tuh langsung kayak terasa agak panas gitu loh waktu diaplikasikan. Misalnya di area sini nih, di bawah hidung, di sini nih, mau di atas bibir di sini. Waktu aku pakai serumnya di area sini tuh reaksinya tuh langsung kayak terasa agak panas dan agak kemerahan gitu loh. Aku mikir, wah apakah ini tanda-tanda produk yang nggak cocok di aku, apakah ini bakal bikin breakout gitu kan. Aku udah mulai mikir yang kayak gitu. Nah tapi syukur ya keesokan harinya pas aku bangun tuh nggak ada breakout, muncul beruntusan atau jerawat di area yang terasa agak panas dan kemerahan itu gitu. Nah terus aku jadi mikir, apa mungkin kulit aku belum terbiasa dengan formula produk ini, atau mungkin produknya terlalu strong untuk area kulit aku yang itu gitu. Nah maka dari itulah aku mikir, oh mungkin next time aku cobain ini, aku nggak pakai full satu muka deh, aku pakai ini sebagai spot treatment aja gitu. Karena pas banget tuh kondisi kulit aku lagi breakout parah banget, karena sebelumnya tuh aku coba sunscreen dari brand lokal dan nggak cocok, bikin breakout parah. Dan terus aku juga sempet pakai masker seharian kan, karena pas hari raya kan aku pergi kan gitu, jadi itu bikin tambah parah breakoutnya gitu. Pokoknya aku pas pulang-pulang tuh kulit aku jadi tambah parah, itu parah banget, kayak
di area dagu sini ada jerawat mendem 3 gitu kan. Terus di area rahang aku sebelah sini beruntusan parah banget, beneran kayak terasa sampai kayak kasar banget. Terus di sini ya kalian tau lah ya, ini tuh reaksinya selalu parah gitu kalau nggak cocok sama produk, beneran. Di sini kayak kemerahan, terus ada kayak cikal bakal jerawat. Terus di sini juga ada di pelipis kanan gitu. Emang ini juga selalu sering reaksinya begitu gitu. Terus di dahi aku tuh kayak ada beberapa beruntusan gitu. Pokoknya parah banget reaksinya kulit aku waktu itu gitu. Terus kenapa kakak berani cobain produk baru padahal kulitnya lagi bermasalah banget gitu. Nah, waktu kulit aku bermasalah banget tuh aku nggak langsung cobain produk ini. Aku pakai basic skincare yang aku percaya bisa at least menenangkan kulit aku dulu lah gitu, biar nggak macem-macem. Nah, terus juga aku kan juga aku bilang kan di awal kalau aku mau abisin serum yang udah aku punya gitu. Nah, serum yang aku biasa pakai tuh memang bagus untuk yang kulitnya bermasalah gitu, jadi aku pakai itu sampai habis. Nah, ketika serum yang biasa aku pakai itu habis, baru aku berani cobain dia gitu. Nah, aku seperti tadi aku bilang, aku pakai ini sebagai spot treatment gitu setelah pemakaian pertama gitu. Jadi aku pakai itu sebenarnya lumayan banyak sih, karena emang area breakoutnya tuh luas dan jerawatnya banyak gitu loh gitu. Aku juga pakai ini di area yang beruntusan dan coba-coba pakai ini di area yang bekas jerawat, karena kan ini katanya juga bisa untuk mencerahkan gitu ya. Terus karena aku pakai ini untuk sebagai spot treatment, jadi aku bisa pakai ini setiap malam gitu. Tapi walaupun ini aku pakai ini sebagai spot treatment, aku selalu tutup dengan moisturizer, karena aku lihat kayaknya orang-orang tuh kalau pakai spot treatment tuh setelah moisturizer. Tapi entah kenapa aku maunya pakai ini tuh sebelum moisturizer gitu, biar langsung nampol gitu ke area yang bermasalah gitu. Oke, sekarang aku mau share ke kalian hasilnya gimana nih kulit aku. Jadi aku udah cobain Breezy Willow Moisture ini tuh sekitar 10 harian, pokoknya nggak nyampe 2 minggu tok gitu. Nah, jadi nanti aku akan share bagaimana hasilnya, terus ada foto before afternya ya, jadi kalian bisa sambil lihat hasil nyatanya di kulit aku gitu. Nah, jadi seperti tadi aku bilang, aku tuh sempat ada 3 jerawat mendem di dagu aku, pokoknya parah banget sampai sempat nyut-nyutan sakit gitu. Nah, jadi selama aku cobain si moisture serum ini tuh, dia mampu mengempeskan si jerawat-jerawat mendemnya itu loh, tapi nggak yang secara instan gitu, tapi lebih kayak selama 5 hari baru berhasil kempes gitu si jerawat mendemnya gitu. Nah, kan aku bilang ada 3 jerawat mendem kan, nah jadi 2 jerawat mendem itu langsung cepat kempes gitu selama 5 hari. Nah, tapi ada satu jerawat mendem yang sempat kayak keluar gitu isi jerawatnya, tapi dia lama-kelamaan juga kempes gitu. Jadi dia nggak jadi muncul semua isi jerawatnya gitu. Nah, selain mengempeskan, dia juga mampu bikin jerawatnya cepat matang gitu. Jadi aku kan di area lain juga ada jerawat kan gitu. Nah, dia juga membantu bikin jerawatnya cepat matang gitu. Jadi kayak isi jerawatnya cepat keluar ke permukaan dan bisa diangkat, ditarik dengan acne patch gitu. Nah, terus kan aku juga bilang kalau aku juga ada beruntusan kan di area rahang kiri dan juga di pelipis kanan gitu. Nah, kalau yang di pelipis kanan ini tuh hasilnya signifikan gitu. Jadi tekstur karena beruntusannya tuh jadi cepat lebih hempas dan jadi teksturnya jadi lebih halus gitu. Sedangkan beruntusan di rahang kiri aku kan parah banget kan gitu. Memang sih dia juga ampuh untuk mengatasi beruntusan di rahang kiri aku, tapi belum yang sampai mulus banget kulitnya di sini belum, tapi at least udah jauh membaik lah gitu dibandingkan waktu aku pertama kali breakout parah gitu. Terus juga ini katanya fungsinya menjaga kebersihan pori-pori. Kalian pasti mikirnya kalau misalnya pori-pori kita bersih itu kan jadi nggak ada komedoan gitu kan, misalnya di daerah hidung gitu. Nah, menurut aku selama aku cobain si moisture serum ini tuh dia kurang mempan, kurang nendang dalam hal membersihkan komedo hitam di hidung aku gitu. Kalau dibandingkan produk-produk lain yang pernah aku coba, itu dia masih kurang nendang gitu dalam hal bersihin blackheads gitu. Nah, kalau membersihkan pori-porinya dalam hal kaitannya dengan ukuran tampilan pori-pori di area sini yang besar gitu, menurut aku juga masih kurang mempan gitu, kayak bandel banget lah area pori-pori aku di sekitar sini gitu. Kayak belum pernah gitu tampilan pori-porinya mengecil banget sampai pokoknya indah di mata gitu lah gitu.
Padahal dia mengandung 2% BHA dan 2% niacinamide gitu. Karena ingredients BHA atau salicylic acid dikombinasikan dengan niacinamide itu sebenarnya bagus untuk mengontrol produksi sebum gitu. Nah, biasanya kalau produksi sebum kita berlebih kan tampilan pori-pori kita jadi lebih besar karena. Tapi aku sama cobain ini tuh kayak nggak terlalu ngefek untuk mengecilkan tampilan pori-pori gitu. Nah, terus ini katanya merawat kulit kemerahan gitu. Biasanya kan kalau merawat kulit kemerahan kan maksudnya bisa skin shooting kan gitu, jadi kemerahannya berkurang gitu. Nah, selama 10 hari yang aku cobain ini, dan karena dia ada centella asiatica tuh menurut aku masih kurang mempan gitu dalam hal menangani kulit kemerahan gitu. Nah, tapi kalau kemerahannya dalam maksudnya hiperpigmentasi bekas jerawat dan kemerahan, menurut aku dia bisa gitu, bisa mencerahkan bekas jerawat kalian yang kayak kecoklatan gitu. Kecoklatan tuh kalau nggak salah tuh PIH ya, post inflammatory hyperpigmentation gitu. Nah, dia tuh bisa itu untuk mencerahkan bekas jerawat yang nggak terlalu parah lah gitu. Harus juga katanya melembabkan, menurut aku iya, karena seperti yang tadi aku bilang, dia tuh kalau dalam pas pakai aja tuh udah langsung terasa melembabkannya gitu. Nah, kalau untuk mencerahkan kulit yang bikin nggak kusam, aku tuh nggak bisa bilang gimana karena kulit aku tuh nggak yang kusam-kusam banget gitu, jadi aku nggak bisa melihat efek yang signifikan gitu dalam hal mencerahkan kulit. Tapi kalau untuk mencerahkan area yang bekas jerawat yang kayak kecoklatan gitu, dia lumayan bisa gitu, tapi belum yang hilang-hilang banget gitu, karena kan aku cobain ini cuma 10 harian ya. Karena biasanya kan kalian kalau pakai produk untuk mencerahkan kan hasilnya baru ada sekitar 1 bulanan gitu ya, sedangkan aku baru pakai kayak sepertiga bulan gitu, jadi belum ada hasil mencerahkan yang signifikan. Oke, setelah aku cobain si Breezy Willow Moist Serum ini, aku bisa bilang serum ini cocok di kulit aku yang jenisnya kombinasi dan punya permasalahan kulit yang berjerawat gitu. Nah, kesimpulannya adalah aku bisa bilang dia cocok untuk kalian nih yang rentan berjerawat, yang lagi breakout parah banget, mungkin karena nggak cocok sama suatu produk skincare seperti aku. Kalian bisa coba si Breezy Willow Moist Serum ini. Terus kalian kalau misalnya concernnya lebih kayak kemerahan gitu, kalian perlu produk yang menenangkan gitu dan juga merendahkan kemerahannya, yaitu salah satunya dengan mengkombinasikan serum ini dengan moisturizer mereka yang Dew Moisturizer. Ini formulasi lama ya gitu, karena menurut aku mereka tuh kayak saling melengkapi gitu. Ini buat jerawat gitu, tapi kalau kalian lagi kulitnya ngomel-ngomel banget, kalian bisa menenangkan dengan si moisturizer mereka ini gitu. Jadi menurut aku kalian tuh kalau misalnya cobain produk terutama yang ada active ingredientsnya, kalian juga harus bisa kayak pinter-pinter kayak ngakalin kombinasi layer produknya tuh dengan apa gitu, supaya nggak bikin kondisinya malah tambah parah gitu, malah justru seharusnya jadi kondisi kulitnya membaik, jadi lebih sehat gitu. Seperti yang tadi aku ceritain, kalau pakai si moist serum ini tuh di beberapa area jadi agak panas dan agak kemerahan, jadi perlu layer sama moisturizer yang bisa skin soothing gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai Breezy Willow Moist Serum dari brand Nula. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.